Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel saya. Salam sehat, salam sejahtera. Untuk kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana tata cara pengisian DUPA, yaitu daftar usul penetapan angka kredit. DUPA adalah daftar usul penetapan angka kredit yang menghitung jumlah angka kredit pegawai dalam masa kurun waktu tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara pengisian DUPA dalam kurun waktu 1 tahun. DUPA diisi berdasarkan hasil penilaian SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai, dalam tahun usulan tersebut. Misalnya dalam video ini akan kita simak periode penilaian pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama mengikuti video ini sampai dengan selesai. Perlu saya sampaikan pada channel ini ada beberapa materi. Di antaranya, namun sebelumnya kita ketik pencarian Pak Wahyu Channel, kemudian di sini kita klik. Di sini ada beberapa playlist yang mungkin materi-materinya ada yang Bapak Ibu perlukan. Playlist yang pertama ada Dapodik yang isinya tentang Dapodik, kemudian ada playlist kedua ada BOS yang berisi tentang penatausahaan LPG BOS, kemudian di sini ada tutorial ringan mengenai Microsoft Office, kemudian ada bola voli, selanjutnya ada wisata edukasi, ada scouting, ada pembelajaran PJOK, dan lain-lain. Siapa tahu Bapak Ibu dari beberapa playlist yang ada di Pak Wahyu Channel ini ada yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu butuhkan. Dan jika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang menarik, silakan di subscribe, di like, tekan tanda lonceng, dan agar mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Dan jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan yang lain, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai untuk bagaimana tata cara pengisian DUPA atau daftar usul penetapan angka kredit guru. Di sini saya sampaikan DUPA guru, dan di dalam DUPA guru ini saya menggunakan lampiran peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3/PB/PB/2010 nomor 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010. Kita mulai dari kita mengisi instansi Dinas Pendidikan. Di sini saya ambil contoh instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Astina Raya. Ini bisa kita tulis di sini, dan nanti dari tulisan di sini nanti akan menyambung atau ngelink dengan format-format yang lain di sini. Selanjutnya periode penilaian yaitu kita isi dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021, yaitu rentang penilaian dalam 1 tahun. Sebelum kita mengisi biodata dari pegawai yang kita usulkan atau yang usul, di sini kita tulis dulu kepangkatan pegawai tersebut yaitu 3B. Selanjutnya nanti kita isi di sini dari SD Negeri Astina, ini rentang waktu penilaian yaitu 2020-2021. Kemudian kita isikan NIP atasan langsung, yang di sini adalah atasan langsung atas nama Mo Abidi SPD dengan NIP kita tulis di bawah kan sini. Karena perlu saya sampaikan,
kita tulis di sini nanti akan terhubung dengan format-format atau dengan isian yang lain. Untuk berikutnya sesudah kita isi di sini, maka kita isi biodata dari pegawai yang usul atau yang kita usulkan. Biodatanya di sini ada nama, NIP, NUPTK, ada kartu pegawai, tempat tanggal lahir pegawai tersebut, jenis kelamin, selanjutnya ada pendidikan yang sudah dihitung angka kreditnya, pangkat golongan ruang di sini ada di sini penata muda golongan 3B terhitung mulai 1 Oktober 2017, jabatan guru pratama. Untuk masa kerja golongan ini kita isi dengan masa kerja golongan berdasarkan SK pengangkatan terakhir, SK kenaikan tingkat terakhir. Berarti untuk Suseno ini adalah SK pengangkatan atau SK golongan dari 3A ke 3B atau SK 3B. Di sana ada masa kerja golongan. Masa kerja golongan kita tuliskan di sini 9 bulan 9 tahun 9 bulan. Untuk selanjutnya masa kerja golongan baru ini berasal dari masa kerja, di sini kita tulis masa kerja dari golongan pengangkatan 3B SK pengangkatan terbaru. Kemudian ini kita isi dengan SK PAK terakhir. Jadi di dalam SK terakhir itu di sini ada 3 tahun 9 bulan. Selanjutnya di sini antara SK lama dengan baru kita jumlahkan. Untuk tahunnya menemukan angka 12, untuk bulannya menemukan angka 19. Karena ukuran tahun kita adalah 12 bulan, maka 19 ini kita kurangi dengan 12, sisanya adalah 7. Berarti nanti 7 bulan, kemudian angka satunya angka dari 12 tadi kita tambahkan ke angka 12 menjadi 13. Jadi untuk masa kerja golongan yang baru jadinya adalah 13 tahun 7 bulan. Ini sama dengan penjumlahan di sini, kemudian bulannya sama dengan penjumlahan bulan di sini. Kemudian jenis guru mapel, unit kerja SD Negeri Astina, Kecamatan Astina, Kabupaten Astina Raya. Sesudah identitas pegawai tersebut kita tuliskan, untuk langkah selanjutnya yaitu mengisi angka kredit. Di sini ada unsur utama yang pertama. Unsur utama formatnya atau format dupa ini terdiri dari angka kredit lama, kemudian baru ini adalah tahun ini yang kita usulkan, kemudian jumlah ini adalah jumlah lama dan baru. Untuk selanjutnya, untuk kolom yang kedua ini adalah kolom isian untuk tim penilai. Baik, saya teruskan. Karena Suseno ini adalah sudah sarjana dan ijazah sarjananya sudah diakui, sudah dinilai, maka dari SKPAK tahun 2019 yang kemarin kita salinkan di sini. Jadi untuk yang kolom lama ini angkanya berasal dari SKPAK terakhir, artinya SKPAK pada tahun 2019. Selanjutnya untuk kolom yang baru ini berarti adalah kolom isian untuk usulan angka kredit baru, yaitu pada tahun 2020. Karena pada tahun 2020 ini guru yang bersangkutan tidak mendapat ijazah baru, maka tidak ada yang kita usulkan, jadinya kosong.
untuk nilainya, untuk doktor atau S3 nilainya adalah satu ijazah adalah 200, misalnya saja kita isikan di sini 1, maka di sini akan otomatis terisi nilainya ijazah tersebut. Kemudian apabila yang bersangkutan mendapat ijazah atau pada waktu itu ijazahnya belum sarjana, misalnya masih SLTA, nilainya 25 andai kata saja, dan di sini adalah dalam waktu 2020 itu mendapat ijazah, maka di sini kita tulis 1. Maka untuk nilainya di sini kita tulis 75. Jadi untuk ijazah SMA, karena SMA dulu dinilai 25, maka ketika mendapat ijazah sarjana atau S1 di sini nilainya 75. Jadi nanti kalau dijumlah nilainya menemukan angka 100. Kita lanjutkan. Untuk unsur utama yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Karena Suseno ini adalah guru mapel dan dengan golongan 3B, maka nilai berdasarkan SKP adalah 9,50. 9,50 ini kita ambil dari nilai SKP dan pengukurannya. Berikutnya, karena guru tersebut adalah guru bukan kepala sekolah, jadi kolom kepala sekolah ini kita kosongkan saja. Selanjutnya di dalam SKP, guru tersebut mempunyai nilai menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Nilainya adalah 2% dari nilai angka kredit, yaitu 9,50 tadi, sama dengan 0,190 atau 0,19. Dalam SKP yang kedua, dari selain tugas utamanya adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, nilainya adalah 2% dari angka kredit. Angka kredit seorang 3B maka sama 0,19. Jadi jumlahnya dari unsur pembelajaran adalah 9,880. Berikutnya yang ketiga, unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini ada beberapa format, ada beberapa nilai. Untuk lama jam pelatihan 30 sampai 80 jam nilainya 1. Di sini ada beberapa kriteria, bisa Bapak Ibu simak. Yang kedua misalnya 81 jam sampai dengan 180 jika mendapat 1 kali pelatihan atau 1 sertifikat nilainya 2. Karena di dalam SKP Suseno ini mendapatkan atau melaksanakan 2 pelatihan yang mempunyai jam 30, maka kita tulis di sini 2 STPPL, misalnya kita tulis 2 nilainya 2 kali 1, maka di sini akan tertulis angka 2. Dan jika yang bersangkutan misalnya mendapat 3 kali diklat, maka kita tulis 3, otomatis di sini nilainya akan 3. Demikian juga misalnya di dalam pelatihan mendapatkan jam 81, maka misalnya W1, maka di sini karena 1 STPPN nilainya 2, ini akan otomatis dikalikan menjadi 2. Atau misalnya di jam 181 mendapat 2 sertifikat, misalnya di sini kita tulis 2 dan nilainya akan otomatis ternilai di sini. Jadi karena Suseno ini hanya mendapat 2
di kelas 2 STPBL, maka di sini kita tulis angka 2 dan di sini akan sama dengan nilai angka kreditnya 2. Untuk selanjutnya dari sub unsur pengembangan berkelanjutan adalah ada kegiatan kolektif yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Di sini ada nilainya satu kegiatan 0,15. Kemudian ini ada yang kedua keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, seminar, kolegium, diskusi, panel dan lain-lain. Jika satu kegiatan misalnya kita tulis di sini, maka nilai akan otomatis berada di kolom yang kita ajukan pada tahun ini. Berikutnya yang unsur yang B adalah melaksanakan publikasi ilmiah. Di sini pada SKP membuat satu penelitian tindakan kelas. Di sini kita tulis angka 1, berarti 1 PTK. Maka kita tulis 1 PTK nilainya 4, maka 1 kali 4 sama dengan 4 di kolom usulan tahun ini. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain, di sini sudah ada nilai masing-masing kegiatan, tinggal kita isikan berapa kali mengikuti kegiatan dan berapa kali kegiatan, maka kita tuliskan di sini misalnya. Maka dia nilainya akan otomatis terisi pada kolom usulan tahun ini. Ini untuk kolom-kolom berikutnya sudah ada pedoman nilainya, jadi kita tinggal isikan di kolom sebelah kanan ini berapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Untuk selanjutnya kita melangkah pada unsur penunjang. Unsur penunjang berdasarkan SKPAK tahun 2019 adalah 16,100. Di sini ada beberapa sub unsur. Yang pertama adalah memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu. Kalau doktor nilainya 15, kalau pascasarjana S2 10, kemudian sarjana S1 tetapi tidak sesuai dengan bidang yang diampu, maka nilainya 5 pada unsur penunjang. Sub unsur penunjang yang kedua adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di sini ada melaksanakan pembimbingan siswa dalam praktek kerja nyata atau praktek industri, ekstrakurikuler, dan yang sejenisnya. Satu kegiatan nilainya 0,17. Misalnya ini kita isi 4 kegiatan, maka otomatis nilainya akan menjumlahkan di kolom usulan tahun ini. Untuk guru Suseno ini pada SKP yang diusulkan adalah menjadi pengurus aktif organisasi profesi dalam 1 tahun nilainya 1, jika menjadi anggota nilainya 75. Karena yang bersangkutan adalah pengurus aktif, maka kita tulis 1 di kolom pengurus aktif, maka di sini akan menjumlah dengan sendirinya. Untuk unsur penunjang yang kedua adalah pengurus aktif di dalam kegiatan kepramukaan, maka kita tulis 1. Untuk pengurus nilainya 1 dan untuk anggota nilainya 0,75. Sub unsur yang ketiga untuk unsur penunjang adalah perolehan penghargaan atau tanda jasa. Di sini ada 3 poin. Tanda jasa 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Di sini ada nilainya. Nilai dari SKP sudah kita masukkan di dalam lampiran 1. Maka usulan tahun ini adalah yang untuk unsur utama adalah 15,880. Kalau dijumlahkan dengan nilai lama menjadi 274,508. Kemudian untuk unsur penunjang 16
untuk yang lama, kemudian yang baru ada 2, maka jumlahnya adalah 18,100. Kalau dijumlahkan, unsur utama dan unsur penunjang adalah 274.728 untuk yang lama, yang baru adalah 17,880. Jika dijumlahkan sama dengan 292,608. Berikutnya, sesudah ini kita isi sesuai dengan SKP, maka berikutnya kita masuk di lampiran 1.1 yang berisi tanda tangan kepala sekolah. Otomatis sudah terisi karena kita isi data di depan tadi. Kemudian lampiran 2 berisi yang kolom atas ini adalah data dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua ini adalah data guru yang melakukan usul angka kredit. Dan di sini pada lampiran 2 ini berisi merencanakan pembelajaran tadi adalah nilainya 9,50. Kemudian sub unsur dari tugas utama ada 2. Di sini nanti di dalam berkahnya kita lampirkan bukti-bukti atau seperangkat yang menunjang kegiatan tersebut. Ini adalah unsur utama. Kemudian lampiran 3 berisi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sama di sini adalah kepala sekolah, ini adalah guru yang mengajukan angka kredit. Di sini berisi laporan-laporan apa saja yang diikuti, yang termasuk di dalam laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk lampiran 4 ini adalah lampiran dari unsur penunjang. Di sini sudah merekam dari apa yang kita isikan pada lampiran 1 pertama tadi. Jadi di sini adalah merupakan pengingat. Misalnya di sini yang ada nilainya adalah menjadi pengurus, yang kedua adalah menjadi pengurus kepramukaan. Jadi di sini kita jabarkan di sini nilainya. Untuk lampiran 5 ini adalah berisi rekap daftar usulan yang kita ajukan pada tahun ini. Yang mana tadi adalah terdiri dari pembelajaran tugas tertentu, kemudian pembelajaran kegiatan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah berupa penelitian tindakan kelas 1, jadi mendapat 4. Untuk selanjutnya, jumlah unsur utama ada 15,88, unsur penunjang ada 2, jumlahnya adalah 17,88. Jika dijumlah keseluruhan adalah 292,608. Karena di sini angkanya sudah mencukupi untuk dipertimbangkan kenaikan tingkatnya, maka di sini otomatis akan muncul kalimat dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan terhitung mulai 1 Juli tahun 2021. Kemudian di sini ada ditetapkan oleh tim penilai. Untuk yang terakhir di sini ada covernya. Cover ini juga karena guru yang bersangkutan sudah layak dan memenuhi syarat nilai untuk diajukan kenaikan tingkat, maka di sini kita tulis pengajuan usul penilaian angka kredit kenaikan pangkat 3B ke 3C. Di sini ada nama, kemudian sekolah SD Negeri Astina Kabupaten Astina Raya tahun 2021. Demikian sedikit mengenai bagaimana cara mengisi daftar usulan angka kredit guru. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.